Tayo adalah seorang pelajar yang penyendiri. Setelah kehilangan keluarganya, dia menjadi sangat tertutup dan takut berinteraksi dengan orang lain. Ketika ada yang mendekatinya, dia sering menjaga jarak karena takut kehilangan lagi. Meskipun demikian, ada seorang murid perempuan yang sangat dekat dengannya. Saking dekatnya, Mutsumi seringkali membuatkan bekal hanya untuk diberikan kepada Tayo. Suatu hari, saat Tayo dan Mutsumi sedang makan siang, guru mereka yang bernama Koichiro tiba-tiba mengganggunya. Selain mengganggu, Koichiro juga membuat Tayo merasa cemas karena menyuruh datang ke ruangannya tanpa alasan yang jelas. Ketika Tayo menemui Koichiro di kantor, guru itu malah menunjukkan koleksi foto Mutsumi dan ingin bertanya tentang pendapat Tayo sebagai teman masa kecilnya. Tayo menganggap bahwa tindakan Koichiro itu sangat tidak normal. Namun, ketika diberitahu bahwa Mutsumi adalah adiknya, Tayo mulai memahami mengapa Koichiro selalu mengawasi Mutsumi. Tapi, meskipun berdalih untuk melindunginya, Koichiro sudah berlebihan karena mencoba menyingkirkan semua orang yang mendekati Mutsumi. Bahkan dia sampai menodongkan senjata ke arah Tayo karena menganggapnya sebagai ancaman bagi adiknya. Sebelum Koichiro melakukan sesuatu yang berbahaya, seseorang dari keluarga Yozakura segera datang untuk menyelamatkannya. Lalu saat berada di kediaman mereka, Mutsumi memberitahu Tayo bahwa pekerjaan keluarganya adalah mata-mata. Awalnya, Tayo tidak percaya dengan ucapan Mutsumi. Namun, ketika dia mencoba pistol yang tergeletak di atas meja, Tayo langsung percaya karena itu adalah pistol sungguhan. Kemudian, Tayo diberitahu alasan mengapa dia diincar. Mereka bilang karena dulu pernah melukai Mutsumi, Koichiro jadi terobsesi padanya dengan tingkatan yang tidak normal. Oleh karena itu, Koichiro tidak mengizinkan siapapun mendekati Mutsumi dengan alasan keamanan. Tak berselang lama, terdengar alarm peringatan bahwa Koichiro sudah tiba di rumah. Supaya Koichiro tidak mengincarnya lagi, Tayo disarankan untuk menikah dengan Mutsumi saja. Untuk menikahinya, dia hanya perlu memakai separuh cincin keluarga Yozakura dan mereka berdua resmi menikah. Namun, karena Tayo baru saja kehilangan keluarganya, maka Mutsumi menolak untuk menikah dengannya. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain menghentikan Koichiro dengan kekerasan. Sementara Futaba dan yang lainnya sedang mengulur waktu, Mutsumi membawa Tayo pergi ke tempat yang aman. Sayangnya, karena Koichiro lebih kuat dari mereka, setiap orang yang menghalanginya dapat dikalahkan dengan mudah. Selain itu, dia juga mampu menemukan Mutsumi meski sedang dalam mode penyamaran. Sejak saat itu, Koichiro mengungkapkan akan melindungi Mutsumi lebih keras lagi. Karena di luar sangat berbahaya, Mutsumi dilarang keluar rumah atau berinteraksi dengan orang asing. Tayo tak bisa membiarkannya begitu saja. Agar Mutsumi terbebas dari kakaknya, dia memutuskan untuk menikahinya dan menjadi bagian keluarga Yozakura. Di hari berikutnya, Koichiro sudah menunggu Tayo di dalam kamarnya. Selain menunggunya, dia juga mencoba menyerangnya dengan alasan untuk membangunkannya. Pada saat yang sama, Mutsumi sedang menyiapkan bekal. Ketika melihat kakaknya sedang mengganggu Tayo, Mutsumi langsung marah dan meminta kakaknya untuk berhenti melakukan semua itu. Namun, Koichiro malah menyeretnya keluar dan terjadi ledakan hebat di rumahnya Tayo. Setelah diselidiki, mereka mendapat kabar bahwa bom itu dipasang oleh seseorang yang sedang mengincar Mutsumi. Sebab Mutsumi adalah kepala keluarga Yozakura yang akan mewariskan kekuatan pada keturunannya. Dengan kata lain, Mutsumi adalah pemimpin yang sah dan nyawa bagi keluarga Yozakura. Oleh karena itu, Koichiro mengatakan bahwa misi paling penting di antara semua misi adalah melindungi Mutsumi. Meski demikian, keluarganya tetap berharap Mutsumi tetap bisa menikmati kehidupannya. Namun, karena yang lain mempertaruhkan nyawa untuknya, Mutsumi bertekad untuk memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga. Tak berselang lama, ada sekelompok orang yang tiba-tiba menyerang mereka. Meskipun mobil yang digunakan saat itu anti peluru, Tayo tetap merasa panik karena belum terbiasa dengan kondisi seperti itu. Terlebih, di antara mereka juga ada yang menyerangnya dengan peluncur roket. Awalnya, Koichiro tidak terlalu memperdulikannya. Namun, ketika waktu minum tehnya sudah terganggu, Koichiro mulai bergerak dan menghabisi mereka semua. Dari kejadian ini, Tayo mulai mengerti bahwa Mutsumi selalu terancam oleh bahaya. Sebagai suaminya, dia berkewajiban untuk melindunginya dari semua orang yang mengincarnya.
Kali ini, Tayo harus melindungi Mutsumi dari seorang pengebom. Berhubung pelakunya sangat kecanduan medsos, Tayo bisa melacak pergerakannya melalui postingan hariannya. Namun, karena belum menemukan tanda pergerakannya, Tayo hanya bisa memastikan keamanan Mutsumi dengan cara memperhatikannya saja. Tak berselang lama, pengebom membuat postingan bahwa bom kedua sudah terpasang. Sayangnya, Tayo belum menyadari di mana lokasi bom itu terpasang. Setelah memperhatikan Mutsumi selama seharian, Tayo malah memikirkan sikapnya ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu, ketika teman sekelasnya datang mendekati Tayo, gejala antisosialnya mulai kambuh lagi. Mutsumi segera membawanya ke suatu tempat untuk membaringkannya. Pada kesempatan itu, Tayo bertanya kepada Mutsumi apakah dirinya adalah orang yang tepat untuknya. Lalu, Mutsumi menegaskan bahwa bukan Tayo yang memilih, tapi Mutsumi yang menginginkannya untuk menikah dengannya. Menurutnya, orang lain belum tentu mau bergabung dengan keluarga mata-mata karena istrinya bisa mati kapan saja. Tak lama kemudian, Tayo berhasil menemukan bom di atap bagian dalam. Namun, setelah menyelamatkan diri dari ledakan, dia menemukan ada bom lain yang terpasang di pakaiannya. Untungnya, Koichiro segera bertindak untuk menyelamatkannya. Dia juga berhasil menjinakkan bom itu serta mengembalikannya kepada pemiliknya. Pada hari berikutnya, Mutsumi meminta Goliath untuk menjaga Tayo agar Koichiro tidak menyerangnya lagi. Namun, Tayo secara tidak sengaja menginjaknya sehingga Goliath langsung menyerangnya. Mutsumi pun segera meminta maaf kepada Tayo dan merawat semua lukanya. Namun, Tayo merasa bahwa jika situasi ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa melindungi Mutsumi. Oleh karena itu, dia memohon kepada Futaba untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Futaba mengatakan bahwa mereka berencana untuk melatihnya sedikit demi sedikit. Namun, dikarenakan Tayo tidak ingin memakan waktu terlalu lama, Futaba menegaskan bahwa keluarga Yozakura saja butuh waktu lama untuk menguasai kemampuan mereka. Walau demikian, Futaba tidak ingin perasaannya pada Mutsumi terbuang begitu saja. Oleh karenanya, dia menyarankan untuk melakukan latihan aliran Yozakura dengan cara intensif. Tapi, syaratnya Tayo harus tinggal di rumah itu selama sebulan lamanya. Tinggal di rumah itu ternyata lebih sulit dari yang diduga oleh Tayo. Saat melewati lorong saja, Tayo harus berjuang keras untuk menghindari jebakan yang berbahaya. Belum lagi, dia harus memakan makanan yang sedikit beracun untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya terhadap racun. Mutsumi sangat mengkhawatirkannya, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dilarang oleh saudaranya. Kehidupan sulit seperti itu masih terus berlanjut. Bahkan untuk menonton TV saja, dia harus menyalakan remote-nya dengan menggunakan pistol. Karena terlalu sering latihan, Mutsumi sangat khawatir jika Tayo memaksakan dirinya. Oleh karena itu, dia berusaha membuatnya tersadar bahwa dirinya tidaklah lemah. Menurut Mutsumi, Tayo justru selalu melindunginya bahkan sejak mereka berdua masih belum akrab. Dulu, mereka tidak lebih dari sekedar tetangga. Tapi, titik baliknya mulai terjadi saat mereka memasuki kehidupan SMA. Dikarenakan rambutnya terlalu mencolok, ada beberapa murid yang menindas Mutsumi. Di saat itulah, Tayo datang menyelamatkannya. Dia sengaja memotong rambutnya sendiri sampai para pengganggu itu pergi dengan sendirinya. Oleh karena itu, Mutsumi meminta kepada Tayo untuk tidak memaksakan diri. Setelah beberapa minggu menjalani latihan, Tayo mulai terbiasa dengan keseharian barunya. Sekarang, dia sudah bisa melewati perangkap dan menyalakan TV dengan mudah. Bahkan, dia sampai membuat kakak iparnya menilai bahwa perkembangannya lebih cepat daripada orang biasa. Namun, di balik semua itu, ternyata Tayo menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah mempelajari cara untuk mengatasi gas beracun, Tayo tiba-tiba tumbang dan semua rahasianya mulai terungkap. Ternyata selama ini dia hanya berpura-pura bersikap tegar saja. Dengan dibantu oleh saudara iparnya, Tayo menyembunyikan kelemahannya agar tidak ada yang mengkhawatirkannya. Sejak awal, Futaba sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, dia menegur mereka semua dan meminta mereka agar melatih Tayo dengan cara yang benar. Saat Mutsumi sedang memasak, Tayo tiba-tiba bertanya cara memakai bra. Pertanyaan itu membuat Mutsumi sangat terkejut, tapi dia bilang akan selalu mendukungnya apapun hobi yang dimilikinya. Agar tidak salah paham, Tayo pun menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin berlatih menyamar. Namun, situasinya malah bertambah runyam karena Kengo tiba-tiba ikut campur dengan mode penyamarannya. Selain itu, Koichiro juga bersikap seenaknya, bahkan sampai membuat Mutsumi marah. Beberapa saat kemudian, Tayo dan Mutsumi
berangkat ke sekolah. Lalu saat ada bola bisbol yang terlempar ke arahnya, secara tidak sadar Tayo menangkap bola itu dan mengembalikannya dengan akurat. Saat jam istirahat, Mutsumi memberitahu Tayo bahwa dia sudah lebih kuat berkat latihan yang dijalaninya. Oleh karenanya, Mutsumi mengingatkan untuk lebih berhati-hati supaya tidak menarik perhatian. Setelah itu, Mutsumi meminta bantuan Tayo untuk mengurus dokumen sepulang sekolah. Karena sudah terbiasa, Mutsumi bisa memilah dokumen dalam jumlah banyak dengan sangat cepat. Namun, dia tetap membutuhkan bantuan Tayo karena terkadang saudara tertuanya menyelipkan surat perceraian mereka berdua. Pada saat yang sama, Mutsumi menemukan bahwa Kengo belum melampirkan dokumen dalam laporannya. Saat Mutsumi meminta untuk melengkapinya, dia malah melarikan diri dan bersembunyi darinya. Sebagai seorang pemimpin, Mutsumi tak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Untuk mencegah Kengo pergi keluar, dia segera menyalakan sistem yang bisa menutupi seluruh rumahnya. Namun, meskipun sudah mencari di setiap ruangan, Kengo belum juga ditemukan. Saudara-saudaranya juga tidak mengetahuinya dan belum ada yang bertemu dengannya. Ketika Mutsumi bertemu dengan saudara lagi, dia mulai menyadari bahwa Kengo sudah mengelabuinya. Karena sejak tadi kakak-kakaknya sedang berada di tempat yang lain, dapat dipastikan bahwa Kengo sedang menyamar menjadi salah satu dari mereka. Setelah menyadarinya, Mutsumi tidak bisa dibohongi lagi. Dengan berpura-pura sudah menyerah, dia membuat Kengo lengah dan berhasil menangkapnya saat menyamar menjadi Tayo. Dengan demikian, Kengo terpaksa harus menuruti Mutsumi untuk melengkapi dokumen laporannya. Di sisi lain, Shinzo sedang menjalankan misi di tempat pencetakan uang. Ketika mengamati teknologi yang mereka gunakan, dia tidak sengaja memicu alarm hingga terjadi baku tembak dengan pihak musuh. Karena musuhnya lebih banyak dari perkiraan, Shinzo tidak sadar telah mengenakan semua amunisinya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat melaporkan ini pada Mutsumi, Tayo segera diberi misi untuk mengantarkan amunisi. Meskipun tidak sehebat anggota yang lain, berkat latihan kerasnya, Tayo mampu menyelesaikan misi itu dengan baik. Mutsumi ingin mengajak Tayo untuk menghabiskan waktu berdua selama liburan. Namun, karena seorang anggota kepolisian sedang menunggunya, Tayo harus segera menutup telepon dan tidak sempat mendengar ajakannya. Karena wajahnya telah beredar di dark web, Hotokeyama beranggapan Tayo mungkin ingin jadi seorang kriminal muda. Karena sudah terlibat dalam berbagai kasus di luar batas kenakalan remaja, Hotokeyama juga menduga Tayo mungkin memiliki hubungan dengan suatu organisasi rahasia. Oleh karena itu, Tayo diminta olehnya untuk menceritakan semua yang diketahui olehnya. Meskipun diancam dengan kekerasan, Tayo lebih memilih untuk tidak mengkhianati rekan-rekannya. Tayo bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa dan tidak akan mengakuinya meskipun mengetahuinya. Tidak lama kemudian, Koichiro muncul dari ruangan sebelah. Tampaknya, Tayo memang sengaja diuji oleh mereka untuk mengetahui tingkat kesetiaannya terhadap rekan-rekannya. Setelah dipastikan bahwa Tayo dapat dipercaya, Hotokeyama ingin memberinya misi. Namun, Tayo tidak bisa mengerjakan misi itu sekarang karena sudah waktunya untuk pergi ke sekolah. Setelah bekerja semalaman, Tayo merasa sangat ngantuk. Tapi, meskipun ingin tidur di kelas, dia tidak bisa melakukannya karena Koichiro memaksanya untuk tetap terjaga. Kemudian, setelah menahan rasa ngantuknya selama beberapa saat, dia berhasil mendapatkan kemampuan baru, yaitu menguasai tidur setengah sadar. Saat membaca majalah tentang pernikahan, Tayo mulai menyadari bahwa dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk pasangannya. Untuk menjaga hubungannya dengan Mutsumi, Tayo pun memutuskan untuk mengajaknya berkencan. Namun, saat akan melakukannya, Hotokeyama tiba-tiba menghubunginya dan memberikan misi mendadak. Tayo diminta untuk mencari seorang pria dan wanita yang membawa senjata api di taman hiburan. Sendirian di taman hiburan membuatnya terlihat sangat mencurigakan. Untungnya, Mutsumi segera datang untuk membantunya dalam menyelesaikan misi tersebut. Saat itu, Tayo berpikir mungkin dia bisa membuat Mutsumi senang dengan memuji penampilannya. Tetapi, Mutsumi tidak mengerti dengan maksudnya dan malah menghibur dirinya sendiri. Setelah itu, mereka diam-diam mengikuti pasangan yang mencurigakan. Namun, meskipun penampilannya tampak menakutkan, ternyata mereka hanya pasangan biasa. Sebaliknya, pasangan lain yang awalnya terlihat mesra, tiba-tiba berubah menjadi menakutkan saat
saat mereka sedang bertengkar. Saat Tayo menyadari bahwa pasangan itu membawa senjata api, dia segera menangkap mereka dan menyerahkannya ke pihak berwajib. Dengan demikian, misi di taman hiburan berhasil diselesaikan. Selanjutnya, Mutsumi mengajak Tayo naik biang lala sambil menikmati matahari terbenam. Konon, rumornya jika ada pasangan yang melakukan kegiatan seperti itu, mereka akan hidup bahagia untuk selamanya. Setelah bekerja selama 48 jam lamanya, Shion akhirnya bisa beristirahat. Namun, sepertinya dia belum bisa tidur dengan tenang karena ada seseorang yang berhasil membawa pusat data milik keluarganya. Keesokan harinya, Shion keluar dengan keadaan lemas. Saat bertemu dengan Tayo, dia bilang ada seorang peretas yang mencuri data pribadinya. Meskipun keamanannya sudah diperbarui, Shion tetap penasaran bagaimana cara mereka bisa masuk. Kemudian, saat Tayo dan Mutsumi berangkat sekolah, ada seseorang yang membuntuti mereka secara diam-diam. Saat dipancing ke tempat yang sepi, orang itu langsung menyerang Tayo dengan menggunakan berbagai jarum. Dilihat dari cara menyerangnya, Mutsumi kenal dengan orang tersebut. Dia adalah mata-mata yang cukup terkenal bernama Kirisaki Ayaka. Berdasarkan informasi yang beredar, Ayaka sering mengejar pria yang disukai olehnya, lalu menusuk mereka dengan jarum-jarumnya. Setelah mendapat informasi dari Dark Web, kali ini Ayaka sedang mengincar Tayo dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tayo sudah mengerti alasan mengapa Ayaka mendekatinya, tapi dia tidak bisa meladeninya karena sudah menikah dengan Mutsumi. Setelah mengetahui hal itu, Ayaka tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah berjanji pada Koichiro untuk tidak menyerang anggota Yozakura yang dilindungi. Selain itu, dia juga sudah bernegosiasi dengannya untuk mendapatkan kode akses ke pusat data. Ayaka tidak mau menyerah dengan mudah. Demi mendapatkan Tayo, dia sengaja pindah sekolah dan masuk ke kelas yang sama dengannya. Di sela-sela kesibukannya, Ayaka berusaha melukai Tayo dengan jarum-jarum miliknya. Namun, karena Tayo sudah melalui latihan keras, maka setiap jarum itu dapat dihindari dengan mudah. Karena sulit untuk mengalahkan Tayo sendirian, Ayaka mulai melibatkan murid yang lain. Dengan menusukkan jarumnya, dia berhasil mengendalikan anak-anak di kelas untuk menangkapnya. Kemudian, ketika ada pemburu bayaran yang menyerangnya, Mutsumi segera menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Ayaka pun jatuh cinta kepada Mutsumi dan akhirnya mau menuruti perkataannya. Sepulang sekolah, Shion meminta kepada Tayo untuk menemaninya bermain game. Namun, game yang mereka mainkan itu bukan game biasa. Shion telah mengembangkannya untuk meretas sistem dan mengubah visualnya menjadi permainan. Setelah percobaannya berhasil, mereka langsung menggunakan permainan itu untuk menjalankan misi. Kali ini, misi mereka adalah menggagalkan rencana seseorang yang akan menabrakkan helikopter ke pembangkit listrik. Sementara Tayo dan Shion sibuk menyelesaikan misi, Mutsumi memberi semangat kepada mereka hingga pekerjaannya selesai. Meskipun tidak terlalu berpengalaman, Tayo berhasil terus maju dengan memanfaatkan celah sistem. Namun, karena Shion belum puas, maka dia harus menemaninya bermain lagi selama berhari-hari. Seiring berjalannya waktu, Tayo semakin dikenal oleh banyak orang. Berkat pencapaiannya, bahkan agen pemerintahan sudah mengakui keberhasilannya. Pada hari berikutnya, Nanao menghubungi Tayo dan meminta dia untuk menjemputnya. Saat itu, Nanao sedang berada di laboratorium yang memproduksi senjata biologis seperti gas beracun. Di sana, dia menemukan senjata baru mereka yang berpotensi untuk menghancurkan suatu kehidupan dalam jangkauan yang luas. Karena daya tahan tubuhnya sangat kuat, Nanao memutuskan untuk mencoba senjata itu. Namun, virus senjata itu malah melemahkan tubuhnya sehingga dia membutuhkan bantuan Tayo. Setelah selesai latihan fisik, Tayo segera pergi ke lab tersebut. Sesampainya di sana, dia merasa ada yang tidak beres karena semua penjaga sudah diberantas. Kebetulan, agen pemerintah juga sedang berada di sana. Agen yang bernama Sui dan Oga itu tengah menjalankan misi rahasia untuk menghancurkan laboratorium tersebut. Karena sudah lama mengagumi Tayo, Oga melihat ini sebagai kesempatan untuk mengajaknya bekerja sama. Namun, ketika mereka berada di pusat penelitian, Sui malah akan menyerang Nanao dengan alasan karena dia telah mencoba senjata berbahaya. Untuk melindungi adiknya, Tayo memutuskan untuk melawan. Namun, dengan kemampuan khususnya, Sui dengan cepat mengalahkan Tayo.
Saat Sui hendak menyerang, Nanao segera bangkit dan menjelaskan bahwa dia sudah berhasil menetralkan bakterinya. Hal ini membuat Sui tak punya alasan menyerang lagi. Untuk menyelesaikan misinya, dia hanya membutuhkan hasil tes sebagai bukti dan dokumentasi. Selang beberapa waktu, kabar tentang kekalahan Sui tersebar di media sosial. Hal ini membuat Koichiro sangat kecewa karena nama baik keluarganya jadi tercemar. Sementara itu, Mutsumi dan Nanao tetap membela Tayo. Meskipun kali ini Tayo tidak dapat berbuat banyak, sebagai mata-mata dia bertekad untuk memperbaiki reputasinya dengan mencuri informasi dari orang yang telah mengalahkannya. Namun, belum lama mengawasinya, Sui langsung menyadari kehadirannya. Karena terlanjur sudah ketahuan, Tayo pun menyatakan bahwa dia ingin belajar tentang mata-mata dengan melalui dirinya. Dibuntuti oleh seseorang bukan masalah bagi Sui. Lagi pula, Tayo belum tentu mampu mengikutinya. Meskipun gagal pada hari pertama, Tayo tidak pernah menyerah. Secara diam-diam dia terus membuntutinya dimanapun mereka berada. Karena hal tersebut, dia seringkali menerima serangan langsung dan terlibat dalam pertarungan melawan musuhnya. Kemudian, saat mengamati Sui pada hari ke-10, Tayo mulai terbiasa dengan pola serangannya. Untuk yang pertama kalinya, dia berhasil menangkis serangan Sui dalam kecepatan yang sangat tinggi. Di hari yang berbeda, Mutsumi mengajak Tayo untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian, saat bertemu dengan Sui di area taman, Mutsumi menjelaskan bahwa mereka akan pergi untuk menemui pemimpin Hinagiku. Setelah itu, mereka mengunjungi sebuah kafe. Kafe ini bukan sekedar kafe biasa. 300 meter di bawahnya terdapat markas mata-mata Hinagiku yang bekerja sama dengan pemerintah. Saat meluncur ke bawah, Tayo sempat protes karena Sui berani memeluk Mutsumi. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena perjalanan menuju ke markas sangat berbahaya. Selain itu, mereka juga menemukan banyak jebakan di sepanjang terowongan. Tak berselang lama, mereka akhirnya tiba di bagian dasar. Lalu, saat menemui Rin, pemimpin Hinagiku, Rin langsung mempertanyakan apakah Tayo benar-benar bisa melindungi Mutsumi. Sebab dia terlihat sangat lemah sampai tak menyadari perangkap yang akan menimpanya. Alasan Rin memanggil mereka ternyata untuk mengadakan pesta teh dan membahas misi yang akan mereka kerjakan. Namun, tak butuh waktu lama, Koichiro tiba-tiba menerobos masuk untuk menjemput Mutsumi. Sebenarnya, Rin adalah teman sekelas Koichiro ketika masa sekolah. Tapi, meskipun pernah berteman saat masih sekolah, hubungan antara Rin dan Koichiro tidak terlalu baik. Ketika Koichiro mengetahui bahwa adiknya bertemu dengan Rin, ia segera datang untuk membawanya pulang. Sedangkan Rin masih ingin menghabiskan waktunya bersama Mutsumi. Supaya Koichiro tidak mengganggunya, dia pun memutuskan untuk bertarung dengannya. Pertarungan ini hampir membuat Mutsumi terluka. Untung saja, Tayo segera bertindak untuk menjaga Mutsumi tetap aman. Namun, tindakan itu malah membuatnya mengalami luka-luka karena menerima pukulan langsung dari mereka. Kejadian ini membuat Mutsumi marah. Dia mengancam jika salah satu dari mereka masih bertengkar, dia tidak akan mau berbicara lagi dengan mereka. Setelah situasi mereda, Rin menjelaskan tentang misi berikutnya. Dalam misi tersebut, Tayo diminta untuk menyamar dan menyelidiki seorang politisi bernama Kuroyori. Kuroyori adalah salah satu politisi yang paling populer saat ini. Namun, di balik pencapaiannya, terdapat banyak pertumpahan darah yang tidak diketahui oleh publik. Baru-baru ini, Kuroyori membuka lowongan kerja. Lalu, Hinagiku melihat kesempatan ini untuk mengirim Tayo masuk ke dalam tim mereka. Setelah beberapa hari mengamati, Tayo berhasil menemukan bukti yang cukup dan membongkar rencana jahat mereka. Dengan demikian, para agen Hinagiku bisa mengambil langkah untuk menangkap Kuroyori. Saat Tayo mengantarkan Kuroyori menuju markas Hinagiku, tiba-tiba saja Kuroyori mengungkapkan masalah keluarganya yang sudah meninggal. Setiap kata-katanya membuat Tayo berpikir bahwa insiden tersebut mungkin bukan sekedar kecelakaan. Sementara itu, Sui memberi kabar bahwa wakil Perdana Menteri telah diculik. Ketika Tayo bertanya pada Kuroyori tentang hal ini, Kuroyori malah kabur dan meledakkan mobil yang ditumpanginya. Mutsumi dan saudaranya sangat khawatir dengan keselamatan Tayo. Mereka takut dia gagal menjalankan misi dan tidak bisa pulang dengan selamat. Ketika Sui menghubungi Tayo, Tayo melaporkan bahwa dia berhasil selamat. Tetapi Kuroyori sudah melarikan diri dan dia kehilangan jejaknya. Sui mengatakan bahwa Tayo memang dijadikan umpan. Target mereka bukan hanya politisi biasa, melainkan mata-mata yang sebelumnya dikenal sebagai Kurogao.
Tak berselang lama, Kurogao membuat siaran langsung di depan publik. Saat itu, dia mengancam wakil Perdana Menteri untuk mengungkapkan kebenaran tentang masa lalunya. Namun, karena wakil Perdana Menteri menolaknya, Kurogao akan menghabisinya. Namun, saat dia hendak menembak, Taiyo segera datang dan menghentikannya. Sambil menodongkan senjata, Taiyo mengancam Kurogao supaya melepaskan sandranya. Sayangnya, Kurogao tidak mau menurutinya karena memiliki cara untuk menghadapinya. Dalam keadaan terikat, Taiyo bertanya kepada Kurogao mengapa seorang mata-mata seperti dia berubah menjadi politisi yang menggunakan cara keji untuk menipu orang biasa. Kurogao mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada politik, dia hanya ingin balas dendam pada pemerintah karena terlibat dalam pembunuhan putrinya. Kurogao memang sudah banyak membunuh orang, sehingga dia tidak peduli lagi tentang benar atau salah. Walau demikian, dia ingin membuat mereka tahu apa yang akan terjadi jika menjadikannya sebagai musuh. Wakil Perdana Menteri adalah target terakhir yang tersisa. Ketika Kurogao hendak menghabisinya, Taiyo dan Sui bertindak cepat untuk menghentikannya. Sui akan melawan agen yang disewa oleh Kurogao. Sementara itu, Taiyo akan menangkap Kurogao serta menyelamatkan Sandra. Melawan 3 agen sekaligus bukanlah hal yang sulit bagi Sui. Dengan menggunakan teknik berpedangnya, dia mampu menangkis serangan gabungan dan berhasil mengalahkan mereka sekaligus. Taiyo juga tidak kalah hebat dari Sui. Meskipun masih kurang berpengalaman, dia mampu mengalahkan agen veteran dengan menerapkan semua jurus yang telah dipelajarinya. Setelah dikalahkan, Kurogao ingin memberitahu segala sesuatu tentang yang terjadi pada keluarganya Taiyo. Tetapi karena waktunya sudah mepet, Taiyo disuruh pergi ke suatu tempat untuk mengambil sebuah benda yang tersimpan di sana. Setelah misinya selesai, Rin langsung mengadakan pesta untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya. Dalam pesta tersebut, mereka menikmati berbagai makanan yang dikumpulkan oleh Rin dengan tangan kosong. Saat hidangan matang, Taiyo segera menyajikannya untuk Mutsumi. Namun, Koichiro malah mengganggunya karena tidak suka jika dia terlalu dekat dengan adiknya. Sebagai tuan rumah, Rin tidak bisa membiarkan Koichiro bertindak seenaknya. Pada akhirnya, terjadi pertengkaran yang membuat suasana pesta menjadi kacau. Setelah ikut berpesta, Taiyo kembali memeriksa benda peninggalan Kurogao. Namun, dia belum siap untuk membukanya karena benda tersebut berisi informasi tentang keluarganya. Saat itu, dia merasa semuanya akan berubah jika membuka benda tersebut. Ketika Taiyo gelisah, Mutsumi melakukan sesuatu untuknya. Dia langsung mencium pipinya karena merasa inilah waktu yang tepat untuk melakukannya. Selain itu, Mutsumi juga mengatakan bahwa dia akan tetap berada di sisinya meskipun Taiyo berubah. Berkat dukungan Mutsumi, Taiyo bisa kembali tenang. Namun, Taiyo tanpa sadar menjatuhkan benda peninggalan itu sehingga isinya terbuka. Saat diperiksa, ternyata isinya berupa penyimpanan data dengan metode optik. Koichiro menjelaskan bahwa data tersebut dapat ditampilkan dengan beberapa cara, tetapi dia lebih tertarik untuk menyimpan kata-kata terakhir Taiyo karena sudah berani berciuman dengan adik kesayangannya. Ayaka baru saja diminta oleh keluarga Yozakura untuk menjadi pelayan mereka. Kedatangan Ayaka membuat Taiyo merasa kesulitan. Belum apa-apa, dia sering menyerangnya dengan peralatan dapur. Sementara itu, Mutsumi malah membiarkannya. Dia menanggapi ini sebagai latihan untuk kebaikannya sendiri. Setelah diberi izin oleh majikannya, Ayaka semakin sering mengganggu Taiyo. Saat Taiyo sedang mandi, Ayaka tidak ragu untuk menjahilinya dengan berbagai cara. Namun, karena belum terbiasa tinggal di sana, Ayaka malah terkena jebakan listrik. Tanpa berpikir panjang, Taiyo segera menyelamatkannya. Namun, karena timingnya tidak tepat, Koichiro jadi salah paham dan mengira bahwa Taiyo sedang menggoda wanita lain. Pada hari yang lain, Mutsumi mengajak Taiyo pergi jalan-jalan. Saat itu, Mutsumi bilang bahwa dia merasa senang bisa menghabiskan waktu dengannya seperti ini. Untuk menanggapi hal itu, Taiyo mengatakan hewan peliharaannya juga terlihat senang. Sayangnya, Goliath tidak ramah pada orang lain selain pemiliknya saja. Saat bermain di taman, terjadi hal yang tidak terduga. Seseorang diam-diam memasang bom dan meledakannya dekat Mutsumi. Taiyo segera melindunginya dari ledakan itu. Lalu, Mutsumi meminta Goliath untuk mencari pelakunya dan memberinya pelajaran. Setelah insiden tersebut, Goliath mulai mempercayai Taiyo, bahkan sampai diperbolehkan untuk menaikinya.
Untuk mengasah refleksnya, Futaba melatih Tayo dengan menggunakan meriam bola tenis. Saat akan menjalankan latihan berikutnya, mereka bertemu dengan Mutsumi yang sedang melihat album lama keluarganya. Dalam album tersebut terdapat foto saat Nanao lulus dalam ujian lisensi mata-mata. Tampaknya setiap mata-mata harus menjalani ujian tersebut untuk mendapatkan lisensi serta pekerjaan yang lebih menguntungkan. Setelah mengetahuinya, Tayo mengatakan dia juga ingin ikut ujian lisensi itu. Koichiro dan Futaba mengizinkannya untuk ikut serta. Namun, berbeda dengan Futaba yang mendukungnya, Koichiro malah menekannya supaya lulus ujian pada percobaan pertama. Tidak lama kemudian, mereka masuk ke kamar Shion karena ada masalah dengan program buatannya. Program tersebut menyebabkan komputernya tidak berfungsi dan menampilkan visual seperti ada hantu di rumah mereka. Futaba sangat tidak tahan dengan hal mistis seperti itu. Setelah melihat gambar hantu, dia jadi sangat ketakutan bahkan sampai mengganggu aktivitasnya. Kejadian ini bukan yang pertama terjadi. Oleh karena itu, saudaranya siap untuk menjaganya sampai Futaba kembali tenang. Namun, karena Mutsumi tak bisa menemaninya sampai tuntas, Tayo harus melanjutkannya dengan membaca buku kesukaan Futaba. Keesokan harinya, Tayo menghadiri ujian lisensi. Berkat dukungan dari Mutsumi, Tayo menjadi bersemangat dan berhasil mengungguli peserta lainnya. Namun, di antara para peserta ada yang merasa iri padanya. Terlebih, karena Tayo termasuk buronan dengan harga termahal, orang itu cari kesempatan untuk menangkapnya. Untungnya, seorang agen bernama Hoshifuru segera menggagalkan rencananya. Tapi, meskipun terlihat baik, Hoshifuru bukanlah orang biasa. Mutsumi bilang bahwa dia adalah playboy yang terkenal selalu menggoda siapapun tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Mutsumi berusaha menjauhkan Tayo darinya, namun Hoshifuru tetap mengejar Tayo tanpa memperdulikan peringatan darinya. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali menjalani ujian. Untuk lolos ujian ini, para peserta harus melewati setiap rintangan yang disiapkan oleh panitia. Pada setiap tes, satu persatu peserta berguguran. Sementara itu, Tayo tetap maju ke tahap berikutnya hingga ujian dinyatakan berakhir. Namun, hanya peserta tertentu saja yang berhak menerima kartu. Dengan menyamar sebagai peserta, para pengawas bisa menentukan siapa saja yang layak lulus. Hoshifuru adalah salah satu pengawas tersebut. Dia memutuskan untuk meluluskan Tayo karena melihat rasa kemanusiaan yang sangat tinggi pada dirinya. Seorang tahanan baru saja kabur dari penjara. Pada saat yang sama, Tayo bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Orang itu tiba-tiba keluar dari ranselnya dan mengatakan bahwa Tayo adalah cucu barunya. Meskipun sudah diberitahu, Tayo tidak percaya dan menganggap orang itu sebagai penyusup. Kemudian, Mutsumi menjelaskan bahwa orang itu memang kakeknya, tetapi dia memaklumi reaksi Tayo karena siapapun pasti akan melakukan hal serupa. Setelah memperjelas kesalahpahaman, kakek tersebut memberi uang sebagai hadiah pernikahannya. Setelah itu, kakek itu langsung menyeret Tayo untuk pergi jalan-jalan keluar. Karena sering membocorkan informasi penting kepada wanita, Koichiro mencoba menghentikannya. Tetapi dia gagal melakukannya dan membiarkan kakeknya lolos bersama Tayo. Tak butuh waktu lama, kakeknya sudah bertemu dengan banyak wanita. Hal ini membuat Tayo merasa tidak nyaman karena dia sudah memiliki istri. Selain itu, dia juga merasa punya tanggung jawab untuk menjaga rahasia agar tidak bocor oleh kakeknya. Setelah itu, Tayo diajak berbicara tentang topik yang agak serius. Sebagai pria yang juga menikah dengan keluarga Yozakura, sang kakek mendapat kesan bahwa Tayo mirip dengannya. Oleh karena itu, Tayo diberi nasihat untuk menghargai kehidupannya agar tidak menyesal nantinya. Menanggapi hal itu, Tayo mengatakan tidak perlu khawatir. Dia merasa tidak menyesal karena Mutsumi telah membuatnya lebih bahagia. Karena itu, dia akan berusaha sekuat tenaga agar Mutsumi merasakan hal yang sama. Tidak lama setelah itu, ada seorang wanita yang datang menjemputnya. Wanita itu ternyata adalah neneknya Mutsumi, sekaligus pemimpin Yozakura ke-8. Setelah kakeknya pergi, Mutsumi menatap Tayo dengan senyuman. Saat itu, dia tampak bahagia karena Tayo sangat memperdulikannya. Sehari kemudian, keluarga Yozakura pergi berbelanja guna memenuhi kebutuhan bulanannya. Namun, barang yang mereka beli bukan barang biasa. Apabila mengetahui caranya, mereka bisa mendapatkan barang terlarang seperti senapan dan amunisi. Mutsumi menjelaskan bahwa tempat itu menjual perbekalan untuk mata-mata dan pelaku kriminal. Kemudian, saat berkeliling, Tayo menemukan seorang anak yang tersesat. Saat ditanya tentang orang tuanya, anak itu mengatakan bahwa ayahnya dibawa
orang-orang yang menakutkan. Tayo dan Mutsumi segera menolong ayah dari anak tersebut. Namun setelah itu Tayo malah dikejar oleh kelompok kriminal yang menguasai wilayah itu. Keluarga Yozakura segera datang untuk membantunya. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran hebat dan mengakibatkan kerusakan parah. Setelah pertempuran berakhir, mereka meninggalkan tempat tersebut seolah tidak ada yang terjadi.